izin memperkenalkan diri, saya Taruni atas nama Teresia Rusalina Sidabalok, NRP 551952127779, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai analisa valuasi ekonomi terhadap pengelolaan bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, DKI Jakarta. Adapun topik pembahasan pada hari ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama profil daerah, kedua teori yaitu valuasi ekonomi, ketiga pembahasan, dan keempat penutup. Bab 1. Profil daerah. Kampung Melayu berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kota administrasinya yaitu Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, dengan luas 0,48 km persegi dan kepadatan 64.040 jiwa per kilometer persegi. Kemudian, apa itu valuasi ekonomi? Penilaian manfaat ekonomi suatu sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan kelestarian sumber daya. Rendahnya harga sumber daya berakibat pada alokasi yang kurang efisien, di mana tingkat produksi atau ekstraksi menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pasar tidak menyediakan gambar yang lengkap tentang nilai ekonomi total sumber daya. Ekosistem, termasuk ekosistem dalam daerah aliran sungai, menyediakan berbagai barang dan jasa yang bernilai bagi kesejahteraan manusia. Barang dan jasa tersebut harus dikuantifikasi dan diukur dengan ukuran yang umum. Hal tersebut menjadi fokus ekonomi sumber daya dan lingkungan, yaitu bagaimana menilai manfaat lingkungan dalam terminologi moneter. Daerah aliran sungai menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan dan sebagian tidak dapat dipasarkan. Produk yang dapat dipasarkan merupakan manfaat yang langsung yang dapat dirasakan dari suatu sistem pengelolaan daerah aliran sungai, misalnya pertanian, penangkapan ikan, kayu, dan hasil hutan non-kayu, baik secara komersil maupun non-komersil. Nilai guna tidak langsung merupakan turunan dari guna langsung. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang dirasakan secara tidak langsung terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah aliran sungai. Misalnya, penahan erosi, sedimentasi, pengatur hidrologi, penyedia air, dan pembentuk tanah. Selain itu terdapat pula nilai pulihan, nilai keberadaan, dan nilai pewarisan yang tidak ada pasarnya, namun mempengaruhi keberlanjutan sumber daya daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai memiliki banyak manfaat untuk kesejahteraan manusia, baik yang secara langsung dapat dimanfaatkan maupun yang tidak secara langsung dimanfaatkan. Nilai guna dari pengelolaan daerah aliran sungai yang tidak secara langsung antara lain penggunaan air untuk pertanian, pengendalian erosi, sedimentasi, banjir, longsor, pengaturan suhu udara, pendaur ulang sampah, dan penyerap karbon dari atmosfer. Manfaat langsung dapat dikonsumsi masyarakat dan dapat dipasarkan antara lain produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman obat, dan kayu. Bab 3. Pembahasan. Analisa valuasi ekonomi terhadap pengelolaan bantaran Sungai Ciliwung. Jadi seperti yang kita lihat, aliran Kali Ciliwung yang berada di Jakarta ini merupakan bagian timur dari daerah aliran sungai yang berasal dari Sungai Ciliwung. Gambar pemukiman warga dan pendangkalan sungai dapat kita saksikan pada bagian sebelah kanan. Terdapat 3 gambar pada permasalahan daerah aliran sungai di perkotaan adalah penggunaan lahan dan ketersediaan lahan yang sangat terbatas. Semakin maraknya pemukiman di bantaran sungai yang merupakan kawasan penyangga dan kawasan konservasi lingkungan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan tersebut terlihat dari semakin dangkal aliran beberapa sungai yang melewati ibu kota Jakarta seperti Sungai Ciliwung. Normalisasi Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan sungai di Jakarta, seperti halnya program pemerintah lainnya, berdampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut memerlukan perhitungan valuasi ekonomi terhadap dampak lingkungan dan melalui analisis biaya manfaat untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diberikan di dalam suatu investasi kegiatan. Berikut akan diulas nilai-nilai dari valuasi ekonomi pada studi kasus analisa valuasi ekonomi terhadap pengelolaan bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu dan Bukit Duri
pada Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI tahun 2018 oleh Catur Diah Novita dan kawan-kawan. Perhitungan pada tabel di bawah didasarkan pada frekuensi banjir rata-rata yang cukup besar terjadi per tahun, yaitu sebanyak 2 kali dengan durasi banjir 1 hari sampai dengan 1 bulan. Tidak semua responden dapat menjawab untuk komponen biaya yang dikeluarkan, walaupun sebagian besar dapat memperkirakannya. Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sebagian hampir separuh responden, yaitu 40% menjawab tidak tahu ataupun gratis. Pada keempat komponen, yaitu didapatkan total responden per tahun, yaitu Rp104.058.667, rata-rata per tahunnya Rp969.270, dan total populasinya per tahun yaitu Rp17.673.669.180. Manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Yang pertama, manfaat yang diakibatkan karena area pasca normalisasi terhindar dari banjir dan pembangunan fasilitas pendukung di area tersebut. Kedua, meningkatnya nilai lahan yang berpengaruh terhadap harga rumah dan harga sewa di Kampung Melayu sebagai akibat dari penataan kawasan. Dan yang terakhir, meningkatnya aksesibilitas di area ini. Ketiga, manfaat tidak kentara atau intangible benefit. Adanya normalisasi dan penataan bantaran Sungai Ciliwung, masyarakat merasakan perbaikan kualitas lingkungan mereka. Peningkatan kualitas lingkungan merupakan salah satu intangible benefit atau manfaat keuntungan yang tidak berwujud, yang didapatkan dengan adanya normalisasi Ciliwung. Manfaat keuntungan yang tidak berwujud ini sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai moneter per uang. Maka, pendekatan yang dilakukan untuk penilaian ini adalah dengan metode kongensi atau contingent value method melalui analisis willingness to pay. Total keseluruhan willingness to pay yang masyarakat berikan untuk pengelolaan lingkungan per tahun adalah sebesar Rp4.523.343.911 dari jumlah iuran bulanan dan kesediaan membayar iuran untuk pengelolaan lingkungan, dengan rata-rata per bulan yaitu Rp24.123. Besaran tersebut dapat menjadi gambaran seberapa besar masyarakat menghargai adanya perbaikan lingkungan yang mereka rasakan dan keinginan untuk tetap menjaganya serta meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk memvalidasi kesediaan responden untuk berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan bantaran sungai dan sekitarnya adalah membandingkan pendapatan mereka. Validasi besaran willingness to pay dengan membandingkannya terhadap pendapatan sudah biasa terjadi dalam literatur valuasi ekonomi. Penutup. Program normalisasi Sungai Ciliwung tidak hanya berdampak sebatas fisik saja. Dengan disertai penataan dan perubahan kualitas lingkungan, maka akan mendorong perubahan pola pikir masyarakat, perbaikan lingkungan, tingkat pengangguran, tingkat kesehatan dan kualitas kehidupan. Potensi pengembangan ekonomi masyarakat dan investasi untuk area sekitar normalisasi sangat besar. Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat ke depannya, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di area normalisasi tersebut. Sekian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya Teresia Rosalina Sidabalok, pamit undur diri. Terima kasih. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role.